di tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Kami merindukanmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih. Shalom, jumpa lagi kita dalam renungan Today Sermon hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baik kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu Tuhan di pagi hari ini atas anugerah-Mu yang begitu besar dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan sebahagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami hati yang terang, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, renungan kita hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adapun tema dalam renungan hari ini saya beri judul Membawa Kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, firman Tuhan ini disampaikan Yesaya ketika bangsa Israel dalam pembuangan di tanah Babel.
Kitab Yesaya merupakan kitab perjanjian lama yang banyak memuat nubuatan mengenai masa depan Israel dan pemulihan umat Israel. Hidup di pembuangan dan ditawan di negeri asing bukanlah sesuatu yang menyenangkan, dan dapat dipastikan hidup benar-benar dalam penderitaan, baik secara fisik maupun secara rohani. Secara fisik mereka diperbudak, namun secara rohani juga mereka tidak diperkenankan oleh bangsa Babel untuk melakukan ibadah dan persembahan-persembahan lainnya. Bapak Ibu boleh bayangkan ketika kita umat Kristen di Indonesia ini tidak diperkenankan ibadah di gereja maupun di rumah-rumah maupun di tempat duka. Ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang dapat datang karena tidak diperkenankan ibadah penghiburan. Sakit enggak? Tentu sangat menyakitkan. Rasanya jiwa kita mau memberontak, tetapi tidak punya kemampuan untuk bangkit melawan, karena status bangsa orang Israel adalah tawanan dan status budak. Kondisi Israel sungguh sangat menderita pada waktu itu. Namun dalam penderitaan yang berat itu, firman Tuhan datang memberi kekuatan, pengharapan, dan jaminan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, firman Tuhan ini disampaikan Yesaya bukan lagi kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita umat GBI Utwar Palu. Firman Tuhan berkata, janganlah takut. Seberapa banyak pun uang kita pernah takut. Setinggi apapun jabatan kita pasti pernah takut. Seberapa banyak pun keturunan kita pasti pernah takut. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami rasa takut. Itulah sebabnya firman Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, walaupun sebenarnya bangsa Israel sendiri merupakan bangsa yang dipilih, tetapi harus Tuhan ingatkan seperti yang dikatakannya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sesungguhnya hidup kita orang percaya di zaman sekarang ini harus penuh dengan sukacita, karena Tuhan memberikan janji yang pasti akan kekuatan, pengharapan, dan jaminan. Jika kita lihat keadaan dunia sekarang ini, banyak hal yang membuat kita takut. Ya, pemuda-pemudi yang baru tamat sarjana takut belum mendapatkan pekerjaan, padahal sudah susah-susah menyelesaikan sarjananya. Ya. Keadaan ekonomi yang semakin susah membuat biaya hidup semakin tinggi, harga semakin melambung tinggi. Keadaan politik yang kurang stabil, para usahawan takut menanam investasinya besar-besar karena dikhawatirkan ada kerusuhan nanti. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini tetap memberikan janji, kekuatan, pengharapan, dan jaminan yang pasti kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, jika kita lihat secara teologis, bangsa Israel dibuang ke Babel
karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan terhadap Allah. Bangsa Israel hidup menurut adat istiadat bangsa orang lain yang menyembah berhala atau Allah-Allah lain selain Yahweh. Sehingga Allah menghukum mereka dengan membangkitkan kerajaan Asyur dan menawan bangsa Israel ke Babel. Padahal Allah sangat setia akan janji-janjinya. Allah memelihara bangsa Israel, memberikan keamanan, memberikan segala hal yang mereka perlukan. Tetapi Israel malah sujud dan menyembah berhala. Mereka tidak mau datang kepada Allah untuk menyembah dan bersyukur. Israel mengkhianati Allah sehingga menimbulkan sakit hati bagi Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, berdasarkan nas renungan kita, ada dua hal yang saya mau bagikan untuk memperoleh kemenangan. Yang pertama, percaya tangan kanan Tuhan. Frase tangan kanan bukan berarti Allah memiliki tangan kanan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 24 katakan, Allah itu roh. Artinya Allah tidak memiliki tubuh, maka Allah juga tidak memiliki tangan. Namun frase tangan kananku merupakan suatu kiasan yang memberi gambaran Allah adalah kekuatan, Allah adalah perlindungan, Allah adalah kekuasaan. Melalui firman Tuhan kita tahu Allah dan bangsa Israel mempunyai hubungan perjanjian yang khusus dan istimewa, di mana Allah telah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Israel menjadi umat kesayangannya. Israel itu biji mata Tuhan. Walaupun Israel diizinkan Allah dalam pembuangan di Babel karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan, namun Allah melalui Yesaya memberi janji Allah tetap menyertai dan memberi kekuatan, menolong serta memberi kemenangan, sehingga tidak perlu takut dan bimbang. Lewat Raja Persia Quraisy, Allah membebaskan bangsa Israel dari Babel kembali ke Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, kita umat percaya yang juga telah dipilih Allah, dalam istilah lain dikenal Israel rohani. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan di dunia ini dengan segala persoalan hidup yang ada, kita sangat sering mengalami takut yang membuat kita menjadi ragu dan bimbang. Apakah benar Tuhan itu ada? Ketika saudara-saudari diperhadapkan dan mengalami persoalan dan permasalahan sebagaimana bangsa Israel mengalaminya ketika dibuang dan ditawan, percayalah tangan kanan Allah membawa kemenangan, sehingga kita tidak perlu takut dan bimbang dengan segala macam persoalan penderitaan yang kita alami. Hal yang kedua, kasih Allah tetap selamanya. Kasih manusia kepada Allah mudah berubah. Kasihnya dikala senang dan dikala susah berbeda. Meskipun dikatakan umat begitu mengasihi Allah, namun faktanya beberapa kali bangsa Israel memberontak kepada Allah. Berbeda dengan kasih Allah kepada umatnya. Meskipun umat pilihannya memberontak kepadanya, namun kasih Allah tidak berubah dan tetap untuk selama-lamanya. Hukuman merupakan salah satu bentuk cinta kasih Allah kepada umat
pilihannya. Dalam keadilannya Allah memberi hukuman. Ingat kasih-Nya tidak berubah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau janji Allah memberi kemenangan dan membebaskan bangsa Israel ketika dalam pembuangan di Babel digenapi, janji Allah yang sama akan digenapi juga, memberi kemenangan dan pertolongan bagi saudara dan saya ketika menghadapi permasalahan, ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi penderitaan, ketika mengalami kesusahan. Sepanjang kita percaya dan tidak takut dan bimbang kepadanya, kita akan diberi kemenangan dan Tuhan sendiri akan membawa kita menjadi pemenang. Ingatlah, tangan kanannya akan membawa kemenangan dan janji akan digenapi karena kasih-Nya tetap selamanya. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa di sorga atas anugerah-Mu, firman-Mu, hamba-Mu telah sampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan lebih dalam lagi ke dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.